Saudara-saudara yang dikasihi oleh Adonai Yesus Hamasia, Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tema kita hari ini iman yang mengubah kondisi. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan, ikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Petrus menyembuhkan seorang lumpuh. Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu jam 9. Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya, sedang digotong. Ia itulah yang mereka letakkan di setiap hari di pintu bait suci yang disebut pintu elok, untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes akan segera masuk ke dalam bait suci, dia pun memohon untuk memperoleh sedekah. Dan bersama Yohanes sambil menatap kepadanya, Petrus berkata, "Pandanglah kepada kami." Dan orang itu menatap kepada mereka sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Hamasia, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Dan seraya memeganginya dengan tangan kanan, dia membantunya berdiri. Dan seketika itu juga kaki dan pergelangan dikuatkan. Dan dengan melompat, ia berdiri dan terus berjalan dan masuk bersama mereka ke dalam bait suci sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Elohim. Dan segenap rakyat itu melihat ia yang tengah berjalan dan memuji Elohim. Mereka pun mengenalinya bahwa dia inilah yang demi sedekah biasa duduk meminta sedekah di pintu elok gerbang bait suci. Dan mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan rasa kagum atas apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Hadabar Elohim pada kita saat ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukannya dalam sepanjang hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Adonai Yesus Hamasia, sekali lagi tema kita pada saat ini adalah iman yang mengubah kondisi. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini, bahkan bukan saja kadang-kadang, tapi sering kita menghadapi kondisi-kondisi situasi yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan iman kita. Itu membuat kita tidak dapat melakukan apapun. Apalagi kalau itu langsung kepada pribadi kita, di mana segala keadaan kita menjadi lumpuh, keadaan kita menjadi sakit, dan kita menjadi merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Kita berpikir kita adalah miskin. Dunia ini juga menghimpit dan coba menggoncangkan iman kita. Nah, melalui tema kita pada saat ini, bagaimana mengetahui iman yang bisa mengubah kondisi. Minimal pada pagi hari ini kita belajar ada 4P. Yang pertama, iman yang mengubah kondisi adalah pada saat memiliki persoalan pribadi, itu menghambat pertumbuhan iman kita. Apa saja persoalan-persoalan pribadi sudah dihadapi oleh orang ini, jelas namanya tidak disebutkan, tapi disebut di sini adalah seorang sakit lumpuh. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa orang ini punya masalah, yaitu penyakit lumpuh, bahkan dikatakan sejak dari dalam kandungan. Sejak dia dari lahir sudah nampak dia lumpuh. Artinya dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan pertolongan.
Tetapi di dalam pertolongan itu dia tidak berdaya dan tidak melakukan dan tidak bisa melakukan apapun. Sehingga orang lain yang berperan untuk saudara-saudara. Pada saat ini ternyata orang lumpuh ini biasa digontong dibawa ke bait suci. Ternyata dia pergi ke bait suci di pintu gerbang bait suci bukan untuk beribadah, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk datang kepada Tuhan, tapi untuk mencari sedekah, untuk mencari materi. Dia pergi ke bait suci untuk meminta. Dan keadaan semacam ini pun orang lain mendukung keadaannya. Keadaan orang lumpuh itu untuk menjadi peminta-minta. Kadang-kadang kita mencari pembenaran apabila orang lain mendukung kita. Dengan keadaan kita, dengan situasi kita. Kelumpuhan kita dibiarkan lumpuh terus-menerus oleh orang lain. Dan kadang keadaan situasi seperti itu sekalipun dia lumpuh, punya pergumulan. Merasa enak dengan kondisinya. Ayat 3c. Beberapa contoh Tuhan Yesus memberikan penyembuhan kepada orang lumpuh. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 9, maka Tuhan Yesus, Adonai Yeshua HaMashiach, memberikan penyembuhan kepada seorang lumpuh, kepada penyakit yang mengalami seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dan banyak sekali orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hanya dengan kata-kata. Yang kedua, dalam keadaan seperti itu, pada saat merasa miskin, pada saat keadaan kelumpuhan itu kita merasa miskin. Dan ada beberapa hal yang membuat kita menjadi miskin dalam hidup ini. Salah satunya adalah kemalasan. Malas berpikir, malas bekerja, malas melakukan suatu hal. Yang kedua, kenapa kita sering terpuruk menjadi miskin? Oleh karena kita memiliki keinginan lebih dari apa kemampuan kita. Hal yang ketiga yang membuat kita terpuruk, miskin, adalah gengsi. Gengsi kita membuat kita menjadi terpuruk. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Hai pemalas, perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijak. Waduh, Tuhan sangat luar biasa, saudara-saudara. Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan pekerja keras akan berkuasa, tapi orang malas akan menjadi pekerja paksa. Orang yang malas sering itu dia merasa terpaksa bekerja. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dikatakan, sebab bahkan ketika kami berada bersama kamu, kami telah memberitakan hal ini kepadamu bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Paulus mengingatkan supaya orang-orang sedemikian, supaya orang-orang yang malas sedemikian jangan diberi makan, tidak boleh makan dia. Apa yang terjadi di sini? Kita diingatkan supaya kita rajin, supaya kita semangat. Yang ketiga sekarang adalah penyelesaian persoalan. Nah ini dia, penyelesaian persoalan. Siapa yang diselesaikan persoalan di sini? Yaitu pribadi yang lumpuh tadi. Sebelum kita masuk di sana, ada beberapa yang lumpuh dalam hidup kita ini. Bukan saja lumpuh karena sakit penyakit, bukan karena penyakit yang dari kecil kan lumpuh. Ada yang lumpuh secara fisik, tubuhnya lumpuh. Ada yang lumpuh jiwanya, ada lumpuh rohnya. Nah, yang lumpuh roh itu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan. Apa yang dikatakan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita diingatkan, kalau kita sudah mulai lemah rohnya, diingatkan, jangan roh kita lemah. Kalau jiwa kita sudah mulai lemah, Daud mengatakan, hai jiwaku, bangkitlah dan layanilah Tuhan, nyanyi dan bersoraklah. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan? Petrus ayat 4 dikatakan,
Yang pertama, cara kita menyelesaikan persoalan adalah memandang pada hamba Tuhan yang jadi teladan. Pertama-tama ingat, memandang kepada hamba Tuhan yang jadi teladan. Jangan juga pandang hamba Tuhan tapi tidak jadi teladan. Ayat ini langsung katakan, pandanglah kepada kami. Siapa yang mengatakan itu? Petrus. Katakan kepada orang lumpuh, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam Yesus HaMashiach, bangkit dan berdirilah. Berjalan. Jadi Petrus coba menghardik orang ini, tidak memberikan kepadanya uang atau perak atau emas atau materi. Kadang-kadang materi, uang tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Akan sering materi itu menjadi persoalan, membuat kita lumpuh dan tidak berdaya, menghambat kita untuk datang kepada Tuhan kalau kita hanya memandang kepada materi. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, maka materi bisa memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Jadi saudara-saudara, menyelesaikannya kedua adalah dengan iman kepada Yesus, bukan dengan memberi kepada uang. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 7 ini, dan seraya memeganginya, siapa yang memegangi dia? Yaitu Petrus. Dengan tangan kanan, tangan kanan ini melambangkan kekuasaan, melambangkan otoritas, melambangkan kuasa daripada Tuhan. Dan seketika itu juga, coba bayangkan itu, seketika itu juga Petrus pegang tangan kanannya, dengan tangan kanannya, seketika itu juga kaki dan pergelangan dikuatkan. Jadi dipulihkan orang lumpuh ini. Kenapa dia dikuatkan? Karena orang lumpuh ini tadi, ketika Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada pada kami, maka langsung dia katakan, pandanglah kepada kami. Spontanitasnya daripada orang lumpuh, dia langsung pandang, dia tatap wajah dari Petrus, dia melihat ini adalah membuktikan penerimaan, membuktikan, membuka hati kepada hamba Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuat dia semangat, membuat dia hatinya beriman, karena iman itu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dia memandang kepada hamba Tuhan, dia tidak menyepelekan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mencueki hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, berapa banyak kita di antara kita, ketika ada hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita cuek, tidak mau mendengarkan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya bukan kepada hamba Tuhan itu, tapi akibatnya kepada kita. Kita nggak diubah, kondisi kita tidak diubahkan. Tapi kalau kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kondisi keadaan kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang saya lihat ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang sakit ketika saya sampaikan firman Tuhan. Doakan, dia mendengarkan firman Tuhan, dan secara pelan-pelan dia menjadi sembuh. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah perubahan hidup dalam Tuhan. Perubahan hidup dalam Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Setelah kita selesaikan persoalan, setelah kondisi kita diubahkan oleh Tuhan, setelah keadaan kita berubah oleh karena kita mendengarkan, oleh karena kita mendengar firman Tuhan, oleh karena kita peduli kepada hamba Tuhan, kita gubris apa yang Tuhan berikan lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, memuji Tuhan, maka ada perubahan hidup di dalam Tuhan. Dari penyelesaian persoalan itu, yaitu yang pertama, ayat 8a, ada sukacita. Ada amin? Luar biasa. Kalau persoalan kita selesai, pasti ada sukacita. Beda dengan orang lumpuh ini. Setelah persoalannya, setelah kelumpuhannya diselesaikan, ada sukacita. Dia berlari, dia melompat. Kenapa? Dia sudah sembuh. Ayat 8b. Yang ketiga, menjadi jemaat yang setia mengikuti ibadah dalam bait suci. Coba bayangkan, tadinya awalnya orang lumpuh ini dia pergi ke bait suci untuk mencari sedekah, untuk mencari materi. Sekarang berubah, mindsetnya berubah.
Makanya kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dipulihkan, mindsetnya berubah. Nah, di dalam bait suci itu, dia memuliakan Tuhan dan menjadi saksi yang hidup. Lalu orang lain melihat gaya hidupnya, melihat, menyaksikan, bukankah orang ini orang lumpuh? Dan akibatnya mereka takjub. Jadi setelah kita bertobat, setelah kita berubah, kondisi hidup kita sudah berubah, kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Harus menjadi teladan bagi orang lain. Gaya hidup kita, pola hidup kita, cara hidup kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Orang lain harus bisa melihat. Dan dengan demikian mereka melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Bersyukurlah dengan ada keadaan sekarang ini. Tuhan Yesus katakan apa? Bapa, kiranya mereka dapat bersatu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kita harus ada unity, bukan uniform. Unity, bersatu di dalam satu kesatuan untuk mempermuliakan nama Bapa yang ada di dalam sorga. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Amin.